Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya? Ya, harapan saya kita semua tetap sehat dan jangan lupa bahagia. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita masuk dalam saat teduh. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami bersyukur atas berkat penyertaan Tuhan di hidup kami. Kami sungguh bersyukur untuk hari-hari yang kami lewati. Saat ini kami masuk dalam saat teduh, kami memohon berkat Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, lebih senang diberkati atau tidak? Saya yakin kita semua, hampir semua manusia pasti ingin diberkati, dikasihi, dianugerahi. Lalu kemudian lebih senang memberkati atau tidak? Kalau ini tidak mudah dijawab. Lebih mudah memberkati atau tidak bukan perkara yang mudah. Di realita, apalagi ketika kita diberhadapkan dengan orang-orang yang membenci kita, lebih mudah mana? Mendoakan yang baik atau mendoakan yang tidak baik? Nah, mari kita melihat ulang kehidupan kita. Sebenarnya semakin kita membenci, itu malah semakin jauh kita dari berkat. Semakin kita merancang-rancang hal yang tidak baik, sebenarnya kita semakin jauh dari kasih Tuhan. Saat ini melalui kitab Kejadian pasal 49. Pasal 49 ayat yang ke-28. Itulah semuanya suku Israel, 12 jumlahnya, dan itulah yang dikatakan ayahnya kepada mereka ketika ia memberkati mereka. Tiap-tiap orang diberkatinya dengan berkat yang diuntukkan kepada mereka masing-masing. Ini yang dilakukan Yakub di saat mendekati hari berpulangnya. Yakub mengumpulkan anak-anaknya. Yakub bisa saja mengingat memori bagaimana anak-anaknya membohongi, lalu kemudian mencoba menyingkirkan saudaranya, yaitu Yusuf. Dan ini yang bisa kita lihat, hal yang menarik, hal yang utama, hal yang menurut saya layak diteladani. Menghadirkan berkat. Ini yang dilakukan oleh Yakub di akhir hayatnya. Sebelum berpulang meninggalkan anak-anak, dikumpulkan mereka satu-satu diberkati. Menarik. Kalau kita bisa melakukan ini juga, kita akan lebih dekat dengan yang namanya kebahagiaan. Kita akan lebih dekat, bisa merasakan, menghayati penyertaan Tuhan di hidup kita. Ada persoalan-persoalan yang memang harus kita hadapi agar kita lebih mudah memberikan berkat, menghadirkan berkat, mencurahkan berkat daripada sebaliknya. Kita berhadapan dengan rasa iri kita, rasa meri kita, rasa ego kita. Tapi sekali lagi, kalau sebenarnya kita lebih memilih itu, kita jauh dari kebahagiaan dan kita jauh dari cinta kasih Tuhan.
Semakin kita lebih memilih untuk memusuhi, membenci, lebih memilih untuk iri hati, lebih memilih untuk memperhatikan diri sendiri, sebenarnya kita semakin jauh dari kebahagiaan dan dari cinta kasih Tuhan. Dari Yakub kita belajar sebagaimana Allah yang menghadirkan berkat bagi setiap manusia, lebih memilih menghadirkan berkat bagi manusia daripada menghukum. Kita bisa belajar dari Yakub yang juga telah memilih memberkati anak-anaknya untuk mereka kelak menjadi baik. Mari kita juga belajar, meneladani dan mempraktekkannya agar kita hidup bahagia dan dekat dengan cinta kasih Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kami bersyukur, kami mengakui, kami jujur, kami senang ketika kami mendapat berkat, diberkati. Dan kami juga jujur mengakui, tidak mudah bagi kami untuk juga memberkati, mengucapkan berkat, berkata baik kepada sesama kami. Terima kasih saat ini kami boleh belajar dari Yakub, memilih untuk mengucapkan berkat, memilih untuk memberkati. Kelak kehidupan itu akan terasa bahagia karena yang dipilih adalah memberkati, menghadirkan cinta kasih, menghadirkan sukacita, menghadirkan kepedulian, menghadirkan belas kasihan. Terima kasih Tuhan, saat ini sebenarnya kami butuh untuk negara kami memilih, mengucapkan berkat, menghadirkan berkat. Berkati ya Tuhan, berkati kami untuk mampu melanjutkan berkat Tuhan di kehidupan ini. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa.